Jadi yang buka. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita mau ngebahas tentang eating disorder. Eating disorder. Fokusnya ada dua, yang paling terkenal ada bulimia dan anoreksia. Kayaknya dua ini tuh ada hubungannya sama mental disorder juga atau enggak? Iya dong. Kenapa tuh? Hubungannya di mana tuh? Ya itu mental disorder, Teh. Kan eating disorder. Gue salah ya? Enggak sih. Gue nih pandangan orang awam, Be. Iya. Gini, kalau tipes itu kan gangguannya di badan ya? Iya nggak sih? Kalau eating disordernya nggak mungkin ada kalau pemikirannya nggak salah dulu, ya nggak? Oh, benar. Sehingga dia masuk di bawah mental disorder, ngerti? Oh, nggak? gitu. Maksud gue. Ngerti, Iya, kalau pilek kan virus. Kalau eating disorder kan bukan virus. Benar dong. Iya kan? Jadi penyakit yang biologis, eating disorder itu bukan penyakit biologis. Iya. Itu penyakit di sini, gitu. Oke, kita mulai saja pembahasannya sekarang. Oke, yang pertama, Apa tuh? jadi sebenarnya nama ilmiah, sorry, aku lagi nggak dong nih. Jadi sebenarnya nama ilmiahnya adalah anorexia nervosa. Terus kalau bulimia juga bulimia nervosa gitu. Nah, sebenarnya dua ini sangat mirip. Dua-duanya kecenderungan diawali dengan body image yang salah. Tapi kalau di anoreksia fokusnya lebih ke mau berat badannya turun. Sedangkan kalau orang yang bulimia nervosa cenderungnya dia tidak mau berat badannya naik. Dapat bedanya nggak? Jadi yang satu Maunya turun. Yang ini nggak mau naik. Oh, oke. Jadi yang satu tuh kasarannya ini mah ya. Yang satu tuh yang mana? Yang satu tuh yang yang nggak mau turun itu yang maunya turun. Jadi yang satu lebih ke ngurangin makan, yang satu lebih ke nahan makanan. Ngerti bedanya nggak? Kok marah? Yang secara kasat mata kelihatan juga sebenarnya, tapi ini secara general ya, Teh. Maksudnya tidak semua anoreksia seperti itu, pun tidak semua bulimia seperti itu gitu. Orang-orang yang dengan anoreksia cenderungnya berat badannya sangat kecil. Jadi badannya sangat kurus oleh anoreksia. Hampir kulit sama tulang doang. Iya gitu. Nah kalau orang-orang yang bulimia kecenderungannya badannya biasa aja. Maksudnya nggak kurus-kurus banget gitu, biasa aja. Bahkan ada beberapa orang bulimia yang cenderungnya malah jadi overweight, kegendutan. Kok gitu? Kok gitu? Kok tidak sesuai dengan statement saya tadi? Kita bahas fokus yang ke anoreksia dulu ya. Boleh. Anoreksia itu ada kecenderungan dia takut gemuk, kan jelas ya tadi, dia mau berat badannya turun. Jadi dia takut gemuk gitu. Dan dia merasa gemuk padahal orang lain ngelihat dia mungkin udah nggak gemuk, udah kurus gitu, tapi dia masih lihat enggak, ini tuh masih gendut gitu. Atau malah kadang orang lain nggak komen sama sekali ya? Iya, bahkan dia aja yang merasa gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, semakin parahnya anoreksia itu dilihat dari seberapa dari berat badannya. Jadi makin dia kurus berarti anoreksianya dia udah semakin parah. Sedangkan kalau bulimia itu kan tadi gue bilang ya, berat badannya dia tuh normal bahkan cenderung overweight gitu. Ada beberapa kasus yang ditemukan dia malah overweight gitu. Nah, bulimia ini sedikit lebih tricky daripada anoreksia. Oke. Kalau kamu pernah dengar yang kayak itu, kayak di Glee itu ada tuh Marley. Iya yang gitu. Two fingers something pokoknya nusuk-nusuk. Two sisters dibilangnya. Two sisters ya, pokoknya nusuk-nusuk tenggorokan biar muntah. Ya. Itu tuh adalah perilaku purging namanya. Purging. Jadi orang-orang pembersihan. Orang-orang dengan bulimia itu punya 2 episode. Mirip kayak orang bipolar, waktu itu ada 2 episode ya, sih. Nah, sekarang nih orang bulimia juga punya 2 episode binge eating sama episode purge. Nah, jadi binge eating sama purging. Nah, purgingnya ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Ini tadi adalah salah satu dari caranya. Tapi nggak semua orang bulimia melakukan itu. Ada juga yang dengan minum obat supaya keluar. Pada saat dia binge eating itu, dia nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol perilaku makannya. Jadi dia makan terus gitu. Dan itu mungkin orang lain ngelihatnya kayak enak ya, dia bisa makan apa aja gitu. Tapi padahal sebenarnya dia nggak merasa nyaman dengan itu karena makannya banyak banget. Berarti belum tentu orang yang lagi makan banyak tuh karena emang dia bisa makan banyak, tapi lagi di episode itu gitu ya, bisa jadi lagi di episode binge eating gitu. Okay. Semakin parahnya bulimia itu bisa dilihat dari seberapa sering
episode itu terjadi, seberapa sering dia binge eating dan purging, seberapa sering dia binge eating purging gitu. Kalau yang tadi kan berdasarkan berat badan. Kalau yang bulimia itu berdasarkan seberapa seringnya. Frekuensinya gitu ya. Nah, tapi frekuensinya seberapa sering dan berapa lamanya itu nggak bisa dikasih tahu karena itu khusus untuk orang-orang profesional yang menangani itu. Gitu. Jadi nggak bisa dikasih tahu secara sembarangan ke orang-orang. Kita ada 2 film rekomendasi kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut, kira-kira kayak apa sih nih bulimia nervosa atau anoreksia nervosa yang diomongin sama si Gege gitu. Karena biar dapat gambarannya lah ya. Karena kan mungkin kalau dari yang kita ceritain, dari yang tadi Gege jelasin, masih bingung antara yang pengen nurunin atau yang nggak mau naik gitu kan. Bisa dilihat sebenarnya di film pertama ada film fiksi, judulnya To the Bone. To the Bone. Itu sangat mudah dicarinya karena ada di Netflix ya teman-teman. Film To the Bone tadi dari teman saya Billy, makasih banyak atas rekomendasinya, menarik untuk dibahas. Nah di sini itu ngegambarin, kalau gue nggak salah itu menggambarkan tentang cewek yang punya anoreksia nervosa, berat badannya di bawah banget segala macam gitulah. Tapi ini film lagi-lagi ini fiksi, jadi ada dramatisasinya dan lain sebagainya. Satu-satunya yang fakta itu yang memerankan orang yang mengidap anoreksia ini juga ada eating disorder. Anoreksia juga. Iya. Mungkin itu film lebih mudah dicerna karena filmnya itu sudah ada di Netflix juga, ya kan, bisa di-download juga kalau misalnya teman-teman ada yang jago main torrent. Nah, jadi lebih mudah dicerna lah karena buat kalangan umum, kalangan luas. Nah, selanjutnya ini ada satu film lagi. Ya, ini film dokumenter, judulnya Thin, tahun 2006. Itu dokumenternya HBO ya? Saya lupa. HBO kalau nggak salah. Tapi sekarang bisa diakses di YouTube. Ya, ada di YouTube. Cari aja Thin 2006 gitu. Nah, film ini itu lebih gabungan keduanya. Jadi dia tidak hanya menggambarkan tentang anoreksia, tapi juga menggambarkan tentang orang-orang bulimia di dalamnya. Dan terlihat sekali ketika dia menceritakan tentang episode binge eating-nya, dia tidak happy saat mengalami itu gitu. Dia makan banyak banget. Dan dia sendiri nggak bisa kontrol ya. Kayak misalkan, ya gue mau ini ambil aja gitu loh, makan aja gitu loh. Kayak dia pengen kayak nggak bisa kayak nggak bisa betul. Jadi dia makan dan akhirnya di akhir dia purgingnya dia sampai masuk rumah sakit. Dan nggak ya siklusnya kayak gitu aja terus gitu. Dan ini diliputnya di rumah di pusat rehabilitasi yang ada di Amerika, dan itu ngegambarin banget sih kondisi mereka gimana di sana, perjuangan mereka, struggle-nya seperti apa. Dari lingkungannya juga ditunjukkan ya kan, dari para perawatnya. Nah, itu mungkin bisa lebih menunjukkan faktanya atau mungkin realitasnya seperti apa. Kalau misalkan yang To the Bone tadi kan udah didramatisir tentunya ya. Dan mungkin yang Thin ini cenderung bosan segala macam karena kan ya bau-bau film dokumenter pada umumnya lah gitu. Ngomong doang gitu kan. Iya. Cuman kalau emang bener pengen belajar tentang kedua gangguan ini sih penting, perlulah untuk nonton itu karena digambarkan dengan sangat jelas di situ. Selain itu juga digambarkan juga tentang petugas yang ada di sana gitu kan. Nah, itu ada beberapa teman-teman juga yang nonton itu jadi ke-trigger sih. Maksudnya ke-trigger bete sama lu gitu sih? Sama itunya, petugasnya gitu karena emang mungkin gue nggak tahu apakah ini memang karena efek diliputnya pada jam-jam tertentu aja atau karena apa ya, terlihatnya sangat tidak ada empati gitu. Jadi kesannya kayak bawa bete gitu, tapi ya mungkin ini karena disorotnya cuma sewaktu-waktu doang kali ya, gitu bisa jadi. Tapi fokusnya lebih ke arah pasiennya langsung ya. Iya, lebih baik fokus ke gangguan. Kalau misalnya emang pengen tahu gangguannya kayak apa, perhatikan di situ cara mereka cerita, cara mereka menceritakan hidupnya. Semuanya gambaran kehidupan mereka di situ tuh jelas banget. Nah, kenapa Ge hari ini kita membahas ini? Ya, jadi sebenarnya pengen apa? Pengen bikin konten aja. Gue bingung mau konten apa lagi. Enggak. Sebenarnya pengen juga ngejelasin ke teman-teman bahwa realitanya ada nih penyakit yang seperti ini. Dan mereka ini kebanyakan, saya nggak bilang semua ya. Saya nggak pengen mengeneralisasi. Ya, nggak pengen ngomong bahwa semua orang yang anoreksia dan bulimia itu punya body image yang salah. Cuman memang pada umumnya beberapa orang yang bulimia dan anoreksia ini punya body image yang salah. Jadi cewek yang badannya bagus itu harus yang kayak gini gitu.
yang sehat tuh harus kayak gini gitu ya. Kurang aja. Oh, maksudnya ngomongin orang. Gue pikir lu nunjuk ke gue ini. Ada yang sehat kayak gini. Intinya gue gini itu maksudnya tuh ada orang yang sempurna muncul gitu loh. Ngomong apa sih tadi? Punya body image yang salah, harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal gak kayak gitu juga. Kan metabolisme orang tuh beda-beda. Intinya tuh jadi belum tentu misalkan saya butuh wortel, GG juga butuh wortel. Mungkin saya butuhnya 10 wortel, GG belum tentu butuh 10 wortel gitu kan. Jadi kalau misalkan ada, ya saya bukan yang menjelekan, cuman kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang kita harus makan ini segini, belum tentu. Iya, karena badan kita beda-beda gitu kan. Contoh yang paling lucu aja ya, kita nih serumah kalau periksa darah, padahal kan kita makan cenderung sama, iya nggak sih? Maksudnya makan di rumah kita cenderung sama. Kalau periksa darah yang paling bagus rapotnya selalu aku. Iya. Aku selalu yang bikin ketar-ketir gitu. Kok Theo kayak gini gitu? Kayak langit. Banyak bintang-bintangnya. Wow. Iya kayak gitu. Nah padahal kita makan makanan yang sama nih gitu. Jangan-jangan emang sebenarnya metabolisme tubuhnya beda gitu. Dan tidak semua diet itu kan pola makan ya. Tidak semua diet itu tepat bagi semua orang. Karena ada juga tuh macam-macam jenis diet di luar sana. Terus ada yang nyoba salah satu, jatuhnya malah pingsan, ya kan? Jatuhnya malah jadi gak kuat, badannya malah sakit. Nah itu bahaya. Jadi untuk bisa mengatur pola makan kita, itu kita juga mesti sadar nih tentang diri kita. Dan kita gak bisa samain diri kita dengan orang lain gitu. Nah itu juga ngingetin gue tentang poin social comparison. Benar, yang ada di sini. Iya, kita sempat ngebahas tentang kita tuh jadi cenderung gak bahagia karena adanya social comparison gitu. Dan karena majunya media sekarang ini nih, sangat mudah untuk bisa compare badan kita dengan badan orang lain gitu. Yang suka kita lupakan adalah orang itu pasti akan ngepost sesuatu yang mau orang lain lihat. Dia nggak mungkin lah ngepost foto pas badannya lagi jelek gitu. Pasti akan berpose sedemikian rupa supaya terlihat sangat ramping. Oh, gue nggak gitu. Laki. Oh, ya jadi. Anyway, kasus anoreksia dan bulimia ini juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oh iya bener. Di film itu iya cewek semua ya. Iya, di film-film yang tadi direkomendasikan 2 film itu dua-duanya juga ngebahasnya perempuan. Iya gitu. benar. Nah iya, intinya tuh yang tadi gue sama Gigi bahas tentang social comparison, tentang semua orang itu beda-beda dan lain-lain. Itu tuh intinya tuh kita hidup harus seimbang. Iya. Arti kata, belum tentu kalau kita makan makanan yang sehat terus-terusan, itu juga badan kita jadi baik, belum tentu. Ya kita harus fair-fairan, kita hidup di dunia yang sekarang makanan itu banyak banget zat dan hal-hal lainnya gitu kan. Jangan berlindung di balik kata-kata I love my body, terus jadinya okay, I'll eat whatever I want gitu. Karena kadang-kadang ada juga tuh yang justru gue cinta badan gue, makanya gue nggak mau ikut diet-dietan kayak gitu, tapi malah jadinya makannya junk food, makannya ya kan fast food gitu. Nah padahal nggak kayak gitu gitu. Keseimbangan itu perlu, bukan nggak boleh sama sekali ya. Boleh tapi ya porsinya harus tepat gitu. Jangan keseringan juga, tapi juga jangan tidak sama sekali, karena itu nanti mental lo juga jadi nggak bagus. Jadi nggak sehat mental nanti malah karena gue nggak bisa makan makanan yang gue pengen gitu. Dan kalau misalkan pun kita makan yang sehat-sehat terus, ini kita kontra banget kayaknya ya. Kalau kayak ngebahas, bukan nggak boleh makan junk food, tapi ya ditaker gitu kan. Sedangkan gue, tapi kalau makan yang sehat-sehat terus, kenapa kesannya gue kayak tiap hari makan Indomie gitu ya? Padahal iya dulu. Intinya kan ada yin, ada yang. Nah ini harus menyatu agar menjadi kesempurnaan gitu kan? Ya kalau nggak salah. Jadi karena kalau misalnya makan sehat-sehat terus, ketika misalnya kalian terpaksa di posisi yang harus makan makanan pinggiran, bisa jadi malah sakit badannya kan? Intinya teman-teman, sebelum nonton 2 film yang tadi kita rekomendasikan, ada baiknya teman-teman berjaga-jaga dulu. Ini adalah trigger warning ya. Karena takutnya nanti justru kalau teman-teman gak kuat nonton itu malah jadi amit-amit ikut-ikutan gitu. Dan gue gak mau mengarah ke arah sana gitu. Dan juga jangan self-diagnose seperti yang gue bilang tadi. Kan frekuensi tidak dikasih tahu, durasi tidak dikasih tahu gitu. Itu memang
sengaja, baik gue maupun si pembuat film sengaja tidak menginfokan itu karena itu akan jadi berbahaya jika disalahgunakan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sekarang nih belum nonton aja udah ke-trigger, ada baiknya boleh segera dikonsultasikan ke psikolog atau ke psikiater. Benar. Buat teman-teman yang merasa aman-aman saja dan pengen belajar lebih lanjut, boleh banget ditonton filmnya. Nah, terus buat teman-teman yang merasa ada yang memiliki body image yang salah, misalkan, aku pengen sekali punya badan seperti dia. Lihat dulu ke tubuh kita, ya kan? Sebenarnya tubuh kita butuhnya seperti apa sih, gitu. Ada loh dokter yang khusus ngurusin itu. Ada dietitian, ada dokter gizi, nutritionist, kayak gitu-gitu. Ya, jadi gitu-gitu. Ada caranya untuk mencapai sesuatu itu. Jangan semua cara dihalalkan gitu, karena belum tentu sesuai sama kamu. Mungkin kalau cewek tadi lebih ke arah yang body image-nya salah ya. Kalau ke cowok mungkin ke arah yang keseimbangan tadi tuh. Kan cowok sekarang banyak yang pengen punya badan six pack. Jujur, aku mah enggak. Gue mah kagak pengen gue. Cuman kan kadang mereka sih apa sebutannya sih? Kalori apa? Defisit kalori. Defisit kalori. Nah, kalau misalkan terlalu maniak kan juga bahaya ya. Kalau kita ngeliat orang-orang binaragawan apa yang badannya bagus-bagus kan mereka pasti punya apa sih nutritionistnya sendiri dan lain-lain ya kan. Betul. Jangan sampai teman-teman yang laki-laki nih yang pengen punya badan bagus cuman ngikutin polanya doang belum tentu cocok. Nah, itu juga bahaya. Ya, hati-hatilah teman-teman. Karena gue nggak bilang itu salah. Karena bukan karena gue nggak ngelakuin terus itu salah ya, enggak ya. Cuman ya itu hati-hati aja, waspada, karena bisa jadi teman-teman ke arah sana, ke arah yang salah, ke arah yang keliru, nanti kan jadi nggak enak juga ke depannya gitu. Oke, segitu aja. Segitu aja dulu ya, udah panjang banget ya. Gue ngomong juga udah muter-muter. Semoga bermanfaat ya videonya buat ngasih info ke teman-teman tentang anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa video ini cukup menjelaskan atau cukup bermanfaat buat pengetahuan teman-teman, boleh juga dibantu share-nya ke teman-teman. Wow. Jangan lupa like dan nyalain bel notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau kami upload video baru. Dan juga buat teman-teman yang harus mulai bekerja, jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan. Akhir kata kami sampaikan, bye.